Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy. Kali ini kita kembali lagi ke konten Cindy Curhat. Sekarang propertinya, Masya Allah, ini properti yang ketiga, yaitu bulan purnama. Siapa yang suka bulan purnama? Tapi ini bisa warna-warni loh teman-teman. Ini bisa jadi planet, bisa jadi bulan, bisa jadi apa aja yang kamu mau. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan let's go. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan judul, saya akan mengangkat tema kali ini tentang marah. Siapa dari kita atau dari kamu yang pernah marah? Pasti pernah ya. Pasti pernah mengalami atau merasakan awalnya kecewa, awalnya tidak menyangka, awalnya merasa masa sih dia seperti itu, dan masih banyak lagi. Sampai akhirnya kemarahan itu muncul di hati kita. Itu lumrah, itu hal yang wajar, yang namanya manusiawi. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman, karena ini propertinya ia sangat sederhana, kamu boleh kok sambil melakukan apapun yang kamu mau. Jadikan aja ini sebagai radio mungkin. Oh ya teman-teman, yang kemarin di konten judulnya sedih, ada yang bilang seperti radio. Masya Allah, memang sebelumnya dulu saya pernah jadi penyiar radio, dan ternyata sekarang ada rasa rindu untuk mengisi suara seperti ini lagi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman, kalaupun di antara kita ada yang merasakan marah sampai tangan kita itu gemetar teman-teman, keringat dingin. Misalnya kamu marah kepada seseorang, kamu menunjukkan kemarahan tersebut karena kamu pingin seseorang tersebut bisa mengerti akan hal yang membuat kamu kecewa dan lain sebagainya. Sebentar, yang satu redup ya lilinnya. Oh tidak, sedikit aja. Teman-teman, kembali lagi teman-teman. Apapun yang ada di kehidupan kamu, kekecewaan bahkan kemarahan besar, oke, gak apa-apa. Awalnya kamu merasakan seperti itu, ya sudah. Tapi percayalah, kita hindari hal-hal yang membuat kita bisa marah berkepanjangan. Jadi sebelum hormon stres kita naik dengan trigger-trigger apapun yang bisa membuat kita semakin marah melonjak, percayalah teman-teman, semakin kita membiarkan kemarahan itu semakin membesar di hati kita, yang terjadi adalah hormon stres kita akan semakin naik. Kembali lagi gak jauh-jauh dari adrenalin, dari hormon adrenalin, hormon kortisol yang pernah saya sebutkan sebelumnya di konten curhat dan konten sedih. Adrenalin akan memicu lagi, tekanan darah naik, jantung berdegup lebih cepat lagi. Intinya, kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, ya hanya kita sendiri yang bisa kan. Kalau pikiran kita tidak bisa mengendalikan itu, atau kita nggak mau mengendalikannya, percayalah itu akan mempengaruhi ya tubuh kita, metabolisme kita, semuanya akan ikut kacau istilahnya. Karena hormon stresnya naik, hormon kortisol juga naik. Hormon kortisol bagian dari hormon stres yang bisa bikin gula darah naik dan mengacaukan segala sistem. Jadi gimana nih kalau kita merasakan marah? Aku ingin marah. Kebanyakan orang-orang, bukan kebanyakan, hampir semua orang tidak mau tahu apa yang aku rasakan. Gak apa-apa teman-teman, kamu punya cerita apapun, cerita aja di kolom komentar ini.
Khusus konten curhat, konten sini curhat, saya buka seluas-luasnya untuk kamu yang mau curhat, untuk kamu yang pingin diangkat judul selanjutnya untuk kita bahas kembali bareng-bareng. Karena kita, seyogyanya manusia, kita butuh tempat untuk menuangkan yang menjadi sumber stres kita. Kalau tidak ada stress management, kalau tidak dikeluarkan, ya itu akan menjadi penyakit, betul. Akan menjadi gumpalan sebongkah seperti kumpulan hormon stres yang tidak kunjung habis-habisnya, yang akan memakan segala macam metabolisme dalam tubuh kamu. Yang paling pertama dan yang paling utama, kekuatan dari meditasi. Tarik nafas aja. Kita lakukan bareng-bareng ya. Tarik nafas. Kita mulai. 1, 2, 3. Tarik nafas yang sedalam-dalamnya dari hidung. Kita hembuskan dari hidung dan juga mulut. Ingat, mulutnya dikepit. Mulut dikepit gimana mau keluarin ya? Mulutnya bukan dikepit, tapi gitu loh. Kedengeran gak? Jadi kayak siul. Jadi keluarinnya tuh pelan-pelan. Bukan heboh gitu, gitu bukan ya. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi yang ketiga. Hembuskan. Ya, seperti itu teman-teman. Gimana rasanya? Setidaknya ada membantu sedikit saja yang tadinya kita tidak tenang menjadi agak lega sedikit. Nah, itu bagian dari hal kecil yang bisa kita lakukan murah meriah dan kapan saja. Kalau kamu lagi stres, bingung, kecewa, khawatir, gelisah, marah, atau ya seperti kemarin dihina dan lain sebagainya, tarik nafas dulu. Ternyata teman-teman, ada hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian marah, hendaknya ia diam. Nah, jadi di balik diam itu, kita selipkan tarik nafas. Dan dari segi ilmu kedokteran juga, media tarik nafas, sedalam-dalamnya kamu tahan semampu kamu, lalu kamu hembuskan sepelan-pelannya dengan sangat berirama. Itu bagian dari sistem saraf relaksasi, yaitu parasimpatis. Itu yang aktif teman-teman, akan menekan sistem saraf yang berhubungan dengan stres kamu, yaitu sistem saraf simpatis yang bikin jantung kamu berdegup lebih cepat sampai kamu gemeteran. Nah, itu dilawan sama saraf relaksasi tadi dengan tarik nafas. Makanya mungkin seperti ahli-ahli psikologi dan lain sebagainya, atau bahkan hipnosis juga, awalnya tarik nafas. Bahkan kalau di rumah sakit misalnya nih, kamu ketemu saya, atau misalnya kamu mau disuntik sama seorang dokter atau perawat, biasanya mereka akan bilang, Bu, tarik nafas ya Bu, tarik nafas ya, ditahan, hembuskan, itu sambil disuntik. Kenapa? Karena itu akan mengalihkan dengan sistem saraf relaksasi tadi, akan membantu mengurangi rasa nyeri, rasa sakit, rasa gelisah, dan itu sangat nyata teman-teman. Jadi sering-seringlah kamu untuk melakukan tarik nafas, lalu hembuskan. Lebih bagus lagi, hindari keramaian. Di saat-saat kamu lagi sendirian, kamu lakukan itu, metode itu, terapi itu, untuk menenangkan saraf kamu, diri kamu sendiri. Itu, jika kamu merasakan gejolak yang berlebihan saat kamu marah. Selanjutnya, kita kembali lagi sama diri kita. Oke lah, kita marah dengan segala sesuatu atau apapun yang membuat kita mungkin tersinggung, mungkin terpojokkan, manusiawi. Tapi percayalah teman-teman, marah atau perasaan-perasaan ya terbilang negatif lainnya, kita berikan waktu hanya sebentar saja. Lalu perasaan itu saat muncul, langsung kita lakukan tarik nafas tadi. Elus dada kamu dengan tanganmu sendiri. Hibur dirimu. Kalau perlu saat kamu sendirian. Hai diriku, aku tahu aku sedang marah. Yang sabar ya. Yang sabar ya. Karena Allah akan selalu bersama kamu, bersama orang-orang yang sabar. Terus bersyukur ya. Percayalah teman-teman, apapun yang orang-orang lakukan ke kamu,
sampai kamu merasakan tidak berdaya, kamu merasakan sangat jatuh, sakit. Percayalah, percaya teman-teman, kamu tidak sendirian. Allah selalu melihatmu. Selama kamu masih kuat, masih cinta sama Allah, masih rindu kepada Rasulullah SAW, masih sering bersolawat, masih sering berzikir, alhamdulillah, istighfar, astaghfirullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah akan selalu melindungimu. Semua balasan kamu serahkan sama Sang Maha Kuat, Allah. Percayalah, itu keajaiban. Jadi, kalau kamu marah, pertama diam dulu, tarik nafas yang panjang, hembuskan sampai 3 kali minimal, sebanyak mungkin, itu gak apa-apa, lebih bagus lagi. Kalau kondisinya tidak di dalam bulan Ramadan atau tidak berpuasa, ambil air segelas, air putih, air mineral ya. Itu akan melegakan saluran nafasmu, saluran cernamu. Saat kamu marah, kamu cenderung lebih haus karena hormon stres kamu akan cepat naik, jantung berdegup lebih cepat, dan metabolisme kamu naik, kamu akan lebih cepat dehidrasi. Jadi ambil segelas air mineral. Lalu berwudulah teman-teman. Dengan kamu berwudu dan berniat lillahi ta'ala, itu keajaiban, kamu akan merasakan jauh lebih tenang. Serahkan sama Allah. Lebih bagus lagi, sholat sunnah. Kalau kamu marahnya di waktu duha pagi hari, jangan lupa sholat duha. Di malam hari, misalnya sepertiga malam, jangan lupa sholat tahajud, sholat hajat, dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa di konten curhat berikutnya. Insya Allah akan diupload setiap jam 11 siang. Mungkin hari ini karena agak telat, mohon maaf ya. Jam 12 mungkin insya Allah. Dan setiap sore insya Allah 2 hari sekali akan ada uploadan OSI Cheese Games atau Healthy Info atau Beauty Tips atau cover song. Silahkan aja request di bawah sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang udah mau menonton video ini atau mendengarkan curhatan ini. Semoga kita semua sehat selalu ya. Selalu optimis, selalu menjaga kesehatan, istirahat cukup kalau kamu capek, istirahatkan tubuh kamu dan pikiran kamu. Sampai jumpa. Aku mencintaimu karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.